Ada satu titik di pinggiran kota ini, sebuah flyover yang baru dibangun, di mana logika saya sebagai orang teknik benar-benar runtuh. Saya tidak pernah menyangka bahwa beton dan aspal bisa menyimpan sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Selamat malam Sobat Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Sisi Gelap Nusantara. Di video kali ini aku akan membawakan cerita tragedi sunyi di Flyover K. Sebagai klarifikasi, seluruh nama orang, lokasi, dan identitas dalam cerita ini telah disamarkan demi privasi dan keamanan. Duduk yang nyaman, matikan lampu kalian karena di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai. Awal bulan itu, pekerjaan saya sebagai surveyor jalanan lagi benar-benar padat. Saya, Mas Bowo, senior saya yang sudah belasan tahun di lapangan, dan Dika, anak magang yang baru lulus kuliah, dikasih tugas buat melakukan pengecekan terakhir di ruas flyover daerah pinggiran. Sebut aja Flyover K. Proyek ini sebenarnya sudah 95% jadi, tinggal pengecekan keretakan halus sama lampu jalan yang katanya sering mati sendiri. Kita harus kelar sebelum lusa ya. Pihak dinas mau sidak, Kata Mas Bowo sambil menyesap kopinya di kantor lapangan yang cuma berupa kontainer modifikasi. Jujur saya capek banget, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kerjaan. Kita berangkat sore itu, sekitar jam 5. Perjalanan ke lokasi makan waktu 1 jam karena letaknya memang agak masuk ke area yang masih banyak kebun kosongnya. Sepanjang jalan, Dika sibuk main HP, sementara Mas Bowo lebih banyak diam. Matanya lurus ke depan. Pas sampai di sana, matahari sudah hampir tenggelam. Langit warnanya oranye tua, hampir merah. Flyover itu berdiri megah, membelah kesunyian daerah yang kanan kiri cuma ditumbuhi pohon-pohon bambu dan sisa bangunan pabrik yang sudah bangkrut. Begitu kaki saya menginjak aspal flyover itu, ada rasa aneh yang menjalari tengkuk. Arsitekturnya modern, betonnya halus, tapi entah kenapa terasa mati. Biasanya kalau kita di proyek, ada suara bising atau minimal hawa hidup dari lingkungan sekitar. Di sini, suaranya cuma angin yang lewat di sela-sela pagar pembatas jembatan. Bunyinya seperti siulan kecil yang nggak berhenti-berhenti. gila, sepi banget ya mas. Padahal jembatannya bagus begini. Celetuk Dika sambil mengeluarkan alat ukur laser. Namanya juga daerah pinggiran dik, orang lebih milih lewat jalan bawah kalau jam segini. Jawab saya singkat. Kami mulai menyisir bagian bawah flyover dulu, alias kolongnya. Di bawah sana, suasana beda drastis. Kalau di atas kita masih dapat sisa cahaya langit, di bawah sini gelapnya minta ampun. Pencahayaan dari lampu jalan yang ada di bawah flyover itu nggak merata. Ada bagian-bagian yang benar-benar gelap gulita, di mana cahaya lampu seolah-olah terserap oleh kegelapan di sudut-sudut pilar beton yang raksasa. Bau tanah basah dan semen yang lembab sangat menyengat di sini. Saya perhatikan, ada beberapa sesajen kecil di pojokan pilar, bunga mawar yang sudah layu dan kopi hitam yang sudah berjamur. Mungkin ditaruh warga atau pekerja lama sebagai bentuk permisi. Melihat sesajen itu, Dika malah ketawa. Mas lihat deh, hari gini masih ada aja yang naruh begituan di bawah beton sekuat ini. Emangnya setan mau bantuin nahan beban jembatan? Saya cuma tersenyum tipis. Saya pribadi sebenarnya nggak terlalu percaya hal-hal mistis yang berlebihan. Bagi saya, kalau kita nggak ganggu, ya mereka nggak akan ada. Sudah Radik, fokus aja. Jangan banyak omong yang nggak perlu. Mas Bowo yang dengar omongan Dika, cuma geleng-geleng kepala. Dia sempat berhenti sebentar di depan pilar ketiga. Matanya menyipit seperti melihat sesuatu yang janggal di atas. Tapi kemudian, dia lanjut jalan lagi.
Mas, kalau ada hantu di sini, kayaknya hantunya hantu modern ya, pakai helm proyek mungkin. Dika terus bercanda, mungkin buat ngilangin rasa takutnya sendiri yang sebenarnya mulai kelihatan dari cara memegang senter yang agak gemetar. Dika, mulut lu dijaga. Tegur Mas Bowo dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Kita di sini tamu. Mau percaya atau enggak, sopan santun itu nomor 1. Dika cuma nyengir, tapi saya bisa lihat dia agak ciut juga ditegur begitu. Kami lanjut memetakan retakan di dinding pilar beton yang tingginya hampir 10 meter itu. Makin malam, udara makin dingin. Bukan dingin AC, tapi dingin yang nusuk ke tulang dan bikin kulit merinding. Meskipun saya pakai jaket lapangan yang tebal, kami memutuskan buat istirahat sebentar di dekat pilar tengah. Di sana ada area yang agak luas, bekas tempat naruh material yang sekarang sudah bersih. Saya menyalakan senter ke arah atas, ke langit-langit flyover. Di sana, di sela-sela antara balok girder beton terlihat gelap banget. Ada tetesan air yang jatuh sesekali. Tik, tik, tik. Bunyinya bergema di kolong yang sunyi itu. Lampu jalan di atas kayaknya ada yang konslet deh. Kata saya sambil menunjuk ke arah bayangan yang berkedip-kedip di aspal bawah. Lampu itu posisinya agak di pinggir jalan raya bawah yang melintas tepat di bawah flyover. Lampunya warna kuning redup, dan setiap beberapa detik dia bakal mati sebentar terus nyala lagi. Tapi anehnya, setiap kali lampu itu mati, saya merasa ada sesuatu yang bergeser di kegelapan. Kayak ada suara kain yang diseret di atas aspal kasar. Pelan sekali. Saya mencoba berpikir logis. Mungkin itu plastik atau sampah yang ketiup angin. Tapi masalahnya, di bawah sini hampir nggak ada angin yang berhembus kencang itu buat menyeret sesuatu yang berat. Sekitar jam 9, gangguan nyata mulai muncul. Waktu itu, saya lagi mencatat data di buku lapangan. Mas Bowo agak jauh di pilar sebelah sana. Dan Dika pamit mau kencing sebentar ke arah rimbun bambu di balik pilar besar. Tiba-tiba, saya dengar suara orang bersenandung. Suaranya berat, kayak suara bapak-bapak yang lagi kerja bakti. Tapi nadanya datar banget. Mas Bowo, Mas yang nyanyi. Tanya saya agak keras. Hah? Gue lagi ngerokok, Nggak nyanyi gue. Jawab Mas Bowo dari kejauhan. Terus siapa? Saya menoleh ke arah Dika pergi. Suara senandung itu makin jelas, tapi sekarang berubah jadi suara langkah kaki. Langkah kaki yang berat, kayak orang pakai sepatu boot proyek yang penuh lumpur. Bluk, bluk, bluk. Saya arahkan senter ke arah rimbun bambu. Kosong, cuma ada daun bambu yang goyang-goyang pelan. Dika, jangan bercanda lu. Keluar nggak? Teriak saya. Nggak ada jawaban. Tapi suara langkah itu malah terdengar dari arah atas kepala saya, di langit-langit beton. Mana mungkin ada orang jalan di langit-langit beton dengan posisi terbalik. Jantung saya mulai berdegup kencang. Ini bukan angin, ini sesuatu yang lain. Tiba-tiba, sebuah teriakan pecah dari arah rimbun bambu. Itu suara Dika. Teriakannya bukan cuma teriak kaget, tapi teriakan histeris, kayak orang yang lagi dilihat malaikat maut di depan matanya. Mas Bowo, tolong! Saya dan Mas Bowo langsung lari sekuat tenaga ke arah suara itu. Senter saya goyang-goyang gak karuan. Pas sampai di sana, saya lihat Dika sudah tersungkur di tanah. Celananya masih belum rapi. Wajahnya pucat pasi, kayak kertas, dan matanya melotot ke satu arah, ke arah kolong gelap di antara dua pilar beton raksasa. Kenapa lu, Dik? Ada ular? Tanya saya sambil memegang pundaknya. Dika nggak jawab apa-apa. Dia cuma menunjuk-nunjuk dengan jari yang gemetar hebat. Mulutnya menganga, tapi nggak ada suara yang keluar kecuali rintihan kecil. Saya arahkan senter ke arah yang dia tunjuk. Awalnya saya nggak lihat apa-apa, cuma bayangan pilar
Tapi kemudian lampu jalan yang korslet itu menyala terang sebentar, dan di situ saya melihatnya. Seorang pria, badannya tegap pakai rompi proyek warna oranye yang sudah kotor banget sama noda hitam. Yang saya harap itu cuma oli, bukan darah. Dia berdiri membelakangi kami, tapi ada yang salah. Bahunya naik ke atas, dan di antara kerah rompinya kosong. Nggak ada leher, nggak ada kepala. Saya mematung. Seluruh badan saya rasanya kayak disiram air es. Itu bukan manekin, karena saya bisa melihat dia bernapas. Bahunya naik turun pelan, dan paling mengerikan, tangannya yang pucat dan penuh luka lecet itu memegang sesuatu. Dia memegang sebuah helm proyek warna kuning yang di dalamnya penuh dengan sesuatu yang gelap dan berantakan. Tiba-tiba, udara di sekitar saya terasa berat sekali. Paru-paru saya kayak dipres, susah banget buat narik napas. Saya merasa ada tekanan yang sangat kuat di pundak saya. Seolah-olah ada tangan besar yang menekan saya supaya sujud di tanah. Bau amis darah yang sudah busuk langsung menusuk hidung. Baunya begitu nyata sampai saya mau muntah. Sosok tanpa kepala itu perlahan-lahan memutar tubuhnya ke arah kami. Meskipun dia nggak punya kepala, saya merasa dia lagi menatap kami dari lubang leher yang menghitam dan masih terlihat sisa-sisa urat yang menggantung. Keluar suara geraman yang dalam, bukan dari mulut, tapi bergema langsung di dalam kepala saya. Milikku, mana milikku? Saya lemas, kaki saya nggak bisa digerakkan. Saya cuma bisa melihat sosok itu mulai melangkah mendekat dengan cara yang aneh. Badannya miring-miring seperti tulang-tulangnya sudah hancur semua. Lari, bawa Dika. Mas Bowo tiba-tiba berteriak dan melempar senter besarnya ke arah sosok itu. Senter itu menembus tubuh sosok tersebut seolah-olah dia cuma asap padat. Tapi itu cukup buat memecah konsentrasi sosok itu. Saya langsung menyeret Dika yang masih lemas. Kami lari ke arah motor yang kami parkir di dekat pos satpam proyek yang jaraknya sekitar 200 meter. Di sana ada Pak J, satpam yang bertugas malam itu. Pak J, tolong Pak, teriak Mas Bowo sambil menggedor pintu pos yang terkunci dari dalam. Pak J keluar dengan wajah bingung, tapi begitu dia melihat muka kami yang sudah pucat semua dan Dika yang pingsan, wajahnya langsung berubah. Dia melihat ke arah kolong flyover, lalu cepat-cepat menyuruh kami masuk ke dalam pos. Pak J mengambil garam dan botol air mineral yang sudah didoakan. Terus dia siram ke sekeliling pos. Kalian lihat dia ya, yang nggak ada kepalanya? Tanya Pak J dengan tangan yang juga gemetar saat menyurut rokok. Itu apa Pak? Tanya saya sambil berusaha mengatur napas yang masih sesak. Itu mandor, dia korban kecelakaan kerja pas pengecoran pilar ketiga dulu. Kepalanya terjepit kren, terus jatuh ke dalam lubang bor pilar sebelum semennya kering. Jenazahnya diangkat, tapi kepalanya nggak pernah ketemu sepenuhnya. Katanya tertimbun di dalam beton pilar itu. Baru saja Pak J selesai ngomong, pintu pos digedor dari luar. Dok. Keras sekali, tapi nggak ada siapa-siapa di luar jendela. Cuma suara gedoran dan suara helm plastik yang jatuh dan menggelinding di lantai teras pos. Tuk tuk tuk. Kami bertahan di dalam pos itu sampai jam 5 pagi. Selama berjam-jam, kami cuma bisa diam sambil dengerin suara-suara aneh di luar. Suara orang menyeret sesuatu, suara tangisan lirih, dan yang paling parah, suara sesuatu yang membentur-benturkan diri ke dinding beton flyover di luar sana. Begitu matahari terbit, suasana langsung berubah. Burung-burung mulai bunyi, dan cahaya matahari perlahan menghilangkan kabut tipis di kolong jembatan. Rasanya seperti kengerian semalam itu cuma mimpi buruk. Kalau saja Dika nggak masih shock dan pingsan berkali-kali. Pak J mengantar kami ke motor.
Jangan pernah bercanda atau kencing sembarangan di sini lagi, Mas. Dia itu nggak suka kalau daerahnya dikotori. Dia merasa dia masih kerja di sini, nungguin kepalanya balik. Saya melihat ke arah pilar ketiga. Di sana, di ketinggian sekitar 5 meter, ada bercak hitam yang bentuknya mirip aliran cairan yang mengering. Semalam saya nggak lihat itu, atau mungkin itu baru muncul semalam. Kami langsung pergi dari sana. Saya nggak balik lagi ke kantor lapangan hari itu. Saya minta izin sakit 3 hari. Mas Bowo juga sama. Dia lebih banyak diam dan besoknya saya dengar dia minta dipindahkan ke proyek di luar kota. Kejadian itu mengubah hidup saya. Sekarang setiap kali saya harus melewati flyover, jembatan penyeberangan, atau bahkan terowongan, saya nggak pernah lagi berani bersikap skeptis. Saya selalu permisi dalam hati. Dika akhirnya mengundurkan diri. Dia trauma berat dan nggak mau lagi kerja di bidang konstruksi. Dia bilang dia masih sering mimpi melihat sosok tanpa kepala itu berdiri di kaki tempat tidurnya, memegang helm yang isinya, ya kalian tahu sendiri apa isinya. Satu hal yang paling bikin saya merinding sampai sekarang adalah saat saya mengecek buku catatan lapangan saya beberapa hari setelah kejadian, di halaman terakhir yang saya tulis malam itu, di bawah data retakan beton, ada tulisan tangan yang bukan tulisan saya. Tulisannya berantakan, seperti ditulis oleh orang yang nggak bisa melihat kertasnya. Tulisannya cuma satu kalimat, Tolong carikan kepalaku, Mas. sampai detik ini, setiap kali saya dengar berita ada kecelakaan di flyover K, saya selalu bertanya-tanya, apakah itu murni kecelakaan ataukah sang mandor sedang mencoba mengambil kepala milik orang lain untuk menggantikan miliknya yang hilang di dalam beton. Dunia ini luas, Sobat Nusantara, dan terkadang pembangunan yang kita banggakan dibangun di atas penderitaan yang tak kasat mata. Selesai. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like di bawah ini dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ngerasain merinding, meskipun cuma sedikit. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar kalian gak ketinggalan update-update cerita terbaru dari sisi gelap Nusantara. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dimana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.